Kalau Anda sebagai seorang pemimpin, maka apapun peristiwa yang terjadi di kanan kiri kita, coba ambil pelajaran, ambil hikmah, dikaitkan dengan kepemimpinan kita. Salah satunya adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Banyak hal bisa kita ambil, banyak hikmah bisa kita petik untuk dijadikan pelajaran kepemimpinan. Kira-kira apa pelajaran kepemimpinan yang bisa kita petik dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80? Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya mendoakan semoga Anda, kita semua semakin sukses, mulia. Halo sahabat semua, bulan Agustus adalah bulan penuh makna bagi bangsa kita. Bukan hanya karena kita mengenang sejarah kemerdekaan, tapi karena kita juga sedang diajak untuk belajar. Belajar tentang apa? Tentang apa arti menjadi pemimpin sejati. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk merenung. Apa pelajaran leadership yang bisa kita petik dari kemerdekaan Indonesia yang sudah 80 tahun ini? Apa makna terdalam dari proklamasi 17 Agustus bagi kita sebagai seorang pemimpin? Sahabat semua, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah simbol keberhasilan kepemimpinan yang transformatif. Kita tidak akan merdeka kalau tidak ada pemimpin. Tapi bukan sembarang pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan, berani mengambil resiko besar, ya, menyatukan kekuatan dalam keberagaman. Indonesia itu kan luas banget, sukunya berbeda-beda, pulaunya berbeda-beda, ya. Dan tentu yang penting juga pemimpin yang terus menjaga semangat perjuangan bahkan setelah kemenangan diraih. Itulah kepemimpinan sejati. Dan dari sinilah kita belajar. Setidaknya kalau menurut saya ada 5 pelajaran besar tentang leadership dari Hari Kemerdekaan Indonesia. Apa saja pelajarannya? Mari kita bahas satu persatu ya. Pelajaran pertama menurut saya, leadership dimulai dari visi yang membakar jiwa. Indonesia merdeka karena para pendiri bangsa memiliki visi besar, merdeka atau mati. Dan visi itu bukan slogan. Visi itu menyala dalam pidato, dalam strategi, dalam perjuangan, dan juga dalam doa. Sampai Soekarno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Khususnya pahlawan yang memerdekakan Indonesia. Tapi saya ingin menambahkan, bangsa yang bertumbuh adalah bangsa yang meneruskan vision para pemimpinnya. Kenapa? Karena pemimpin hebat selalu memulai dari visi yang membakar jiwa. Sampai-sampai John Kotter dari Harvard, ya, ini memang beliau ini pakar leadership, dia mengingatkan, tugas utama seorang pemimpin adalah menetapkan arah. Ia harus punya visi ke depan. Maka kita pernah mendengar Martin Luther King berpidato dengan suara lantang, I have a dream, I have a dream, I have a dream. Ia punya impian untuk menyatukan kulit hitam dan kulit putih. Dan dari pidato I have a dream itu akhirnya menjadi gerakan dunia. Dalam dunia bisnis kita pernah mendengar sambutan Jack Welch. Dia ini adalah CEO dari General Electric ya. Number 1 or number 2. Itu visinya. Menjadi yang pertama atau yang kedua. Maksudnya apa? Semua bisnis di jaringan General Electric wajib menjadi nomor 1 atau nomor 2 di dunia. Yang tidak bisa berpeluang menjadi nomor 1 atau nomor 2 dijual atau ditutup. Dan itulah yang mengantarkan General Electric menjadi perusahaan kelas dunia.
Pelajaran kedua, kepemimpinan itu membutuhkan keberanian melawan status quo. Proklamasi 17 Agustus bukan keputusan mudah. Ada ancaman dari Jepang, tekanan dari Belanda, dan resiko perpecahan internal. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak menunda. Mereka berdiri, mereka proklamasikan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dan seterusnya. Pemimpin bukan hanya tahu yang tepat untuk diam, ya, tapi tahu juga kapan harus berdiri dan menyuarakan perubahan. Pemimpin sejati berani mengambil keputusan penting, walau mungkin tidak populer. Kadang memimpin berarti mengambil risiko, bukan hanya di penjara, bahkan ia berani mengambil risiko nyawa. Dan keberanian itulah yang membedakan pemimpin dan pengikut. Jadi kalau Anda masih takut, jangan jadi pemimpin. Ya. Nanti jadinya bukan pemimpin, tapi pimpinan. Pelajaran yang ketiga, kemerdekaan adalah hasil kolaborasi, bukan aksi tunggal. Indonesia merdeka bukan karena satu orang, tapi karena banyak tokoh, banyak daerah, banyak elemen. Semua bersatu. Ada pemikir seperti Bung Hatta. Ada orator seperti Bung Karno. Ada ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Ada pejuang lapangan seperti Bung Tomo yang berteriak Allahu Akbar, merdeka, merdeka. Mereka punya ego, iya punya ego. Tapi demi kemerdekaan mereka kesampingkan ego dan satukan misi. Pemimpin hebat itu tahu bahwa kekuatan bukan dari kehebatan individu, tapi dari sinergi. Mereka bukan hanya mengumpulkan orang pintar, tapi menyatukan energi dan arah meski mereka berbeda-beda. Pelajaran yang keempat, leadership sejati selalu mengorbankan kenyamanan pribadi. Kita tahu ya, banyak pejuang tidak pernah menikmati hasil kemerdekaan. Banyak yang mati muda. Banyak yang kehilangan keluarga. Banyak yang hidup dalam kesederhanaan. Tapi mereka tetap berjuang. Karena yang mereka kejar bukan nama besar, tapi arti yang besar bagi dirinya, bagi hidupnya. Pemimpin sejati tidak hidup untuk kenyamanan, tapi untuk pengaruh jangka panjang. Ia rela kehilangan haknya demi generasi yang akan datang. Jadi kalau Anda hari ini jadi pemimpin tapi hanya fokus pada gaji, bonus, fasilitas, dan status, maka Anda belum belajar dari mereka yang memerdekakan negeri ini. Anda masih transaksional dan itu menjauhkan Anda dari kepemimpinan Anda. Pelajaran kelima, setelah menang justru tantangan dimulai. Ada orang yang berpikir proklamasi adalah akhir dari perjuangan. Nyatanya itu justru awal. Setelah proklamasi, Indonesia harus menghadapi banyak hal. Ada agresi militer Belanda, ada krisis ekonomi, ada ketegangan politik, ada ancaman disintegrasi, dan pemimpin tidak boleh puas di titik puncak. Justru setelah menang, kualitas leadership diuji lebih berat. Apakah memang Anda layak menjadi pemimpin atau tidak? Jadi pemimpin bukan hanya menang di momen penting, tapi konsisten dalam membangun masa depan. Mereka tidak berhenti di milestone, tapi terus menyalakan momentum. Mereka tidak berhenti ketika targetnya sudah tercapai. Mereka terus mencari dan menghadirkan tantangan. Dia itu menghadirkan tantangan. Dia tidak nunggu, kadang menghadirkan tantangan. Jadi sahabatku, Dirgahayu Indonesia ke-80. Tapi lebih dari itu, mari rayakan kemerdekaan ini dengan menjadi pemimpin yang memerdekakan. Memerdekakan orang dari ketakutan, memerdekakan dari kemiskinan pikiran, memerdekakan dari sempitnya tujuan hidup. Karena tugas kita sebagai pemimpin bukan hanya mencapai target,
target, tapi memunculkan potensi terbaik orang-orang yang kita pimpin. Selamat Hari Kemerdekaan. Jadilah pemimpin yang memerdekakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.